Pada malam ini, pada tutorial pertama ini, saya coba ingin membuat sebuah database solution. Bagaimana kita membuat sebuah database solution yang kemudian kita gunakan untuk menyimpan scheme dari database, baik scheme table maupun view dan macam-macamnya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah database dengan dua table, yakni saya beri nama database-nya itu Docus, dengan dua table dokumen dan tim. Pertama, kita buat sebuah solution baru. Tentu saja kita buka Visual Studio-nya. Saya di sini menggunakan Visual Studio 2017. Teman-teman bisa menggunakan sesuai versi sendiri. Pertama kita buat solution baru, new project. Pada pemilihan project, kita memilih template di SQL Server dengan project SQL Server Database Project. Di sini kita namakan projectnya. Table saya bernama Docus. Saya beri project saya dengan nama Docus. Kita isi. Kemudian kita klik OK. Jika teman-teman ingin masukkan solution ini ke dalam Git, teman-teman bisa mencentang create new Git repository. Di sini saya hanya mempraktekkan bagaimana kita untuk membuat sebuah solution database, dan kemudian pada saat ada perubahan, bagaimana kita untuk mendeploy perubahan tersebut ke dalam server database-nya. Di sini langsung klik aja OK. Kita tunggu projectnya sampai terklik. Nah, di sini bisa kita lihat kita membuat sebuah solution Docus dan project Docus dengan isinya kosong. Pertama, kita import database yang udah ada. Di sini kita hanya mengambil skemanya aja. Klik kanan pada Docus, klik kanan pada projectnya, klik import, pilih import, kemudian pilih database. Kemudian pilih select connection-nya untuk memilih connection-nya. Di sini saya sudah ada template connection. Jika masih baru, kita bisa masukkan ke browse network, atau teman-teman di sini bisa ganti sendiri ya. Pilih SQL Authentication, disesuaikan aja. Di sini saya memiliki user, namanya user Docus. Masukkan aja password kredensial dari SQL Server ya. Pilih database-nya. Ini disesuaikan dengan koneksi dari database-nya, settingan authentication-nya. Kemudian pilih connect. Di sini kita lihat ada import setting-nya. Karena saya hanya akan mengambil scheme sama objek aja, jadi untuk import reference login saya unchecklist. Karena untuk masing-masing server, misal untuk development, UAT, SIT, atau testing, dan production mungkin akan berbeda untuk loginnya. Dan itu kita tidak akan pergunakan dalam solution, karena masing-masing environment akan pasti berbeda. Di sini saya pilih scheme object type. Teman-teman bisa lihat ada scheme object type, non. Folder strukturnya saya buat scheme object type supaya pada saat ada database yang berbeda scheme, kita akan langsung melihat scheme-nya itu apa. Kemudian klik start. Tunggu sampai semua scheme generate.
Nah, di sini sudah selesai. Klik finish. Untuk usernya sendiri, kita lihat masih beberapa masih tergenerate karena tidak diperlukan. Ini kita tidak akan masukkan karena masing-masing environment akan sangat berbeda. Kita klik aja, delete. Di sini kalau kita lihat, scheme-nya sudah terlihat di BO, dan di sini ada tables, yaitu dokumen dan tim. Jika teman-teman ada view atau store procedure dan function, maka di struktur folder di bawah DBO ini akan terbentuk folder macam-macam lagi, seperti view atau store procedure. Untuk teman-teman yang ingin memasukkan solution database-nya ke dalam Git, teman-teman bisa langsung initial version atau initial push ke Git-nya, ataupun ke source control yang lain seperti TFS dengan tim view, tim explorer. Di sini teman-teman bisa langsung push solutionnya. Sebelum push mungkin harus kita rebuild solution dahulu, memastikan bahwa solution kita sudah terbuild dengan sukses. Kemudian kita coba merubah salah satu table. Nah, untuk sampai saat ini kita sudah berhasil ya untuk import sebuah database ke dalam solution database. Untuk selanjutnya kita mencoba bagaimana cara deployment pada saat ada perubahan struktur sebuah database, baik itu table, view, store procedure, function, trigger, dan sebagainya. Dan perubahan tersebut bisa teman-teman simpan ke dalam Git atau source control lain seperti TFS. Di sini akan saya coba praktekkan bagaimana cara kita mendeploy sebuah perubahan dalam struktur database ke dalam server. Di sini sebelum saya melanjutkan, saya kan ingin menjelaskan bahwa untuk tipe deployment ini sendiri, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama pada saat nge-compare, kita akan lanjutkan setelah ini. Pada saat nge-compare, kita bisa mengenerate sebuah script untuk dieksekusi oleh server. Dalam hal ini, misalkan teman-teman ada tim tersendiri, sebut saja tim DevOps atau tim application support atau tim application deployment misal. Mungkin teman-teman bisa mengirimkan scriptnya ke mereka dan mereka yang akan mengeksekusi. Dan cara kedua, kita bisa langsung eksekusi perubahan tersebut ke server. Kita langsung praktekkan. Misalkan di sini saya mempunyai struktur table dengan dokumen ID, team ID, project name, dokumen name, description, dokumen type, dan dokumen file. Di sini misal saya ingin menambahkan beberapa kolom sebagai audit trail dari table kita. Sebut saya buat sebuah kolom created date untuk menyimpan perubahan kapan data tersebut dibuat. Di sini saya menggunakan tipenya datetime. Sini bisa kita save. Di sini kita telah merubah dua kolom dalam satu table dokumen. Kemudian kita coba untuk mendeploy perubahan tersebut. Pertama kita pastikan dulu bahwa solution yang akan kita eksekusi itu sukses untuk di-build. Selanjutnya klik kanan pada projectnya, lalu kita klik scheme compare. Untuk select target, kita pilih server di mana kita akan mendeploy perubahan table tersebut. Di sini saya pilih select connection Docus yang tadi kita sudah buat koneksinya. Kemudian kita OK. Lalu kita klik compare.
Di sini kita bisa lihat ada perubahan-perubahan yang telah kita buat, dan teman-teman juga bisa melihat perubahan itu di mana aja. Seperti ini. Nah, di sini kita checklist dan unchecklist apa yang ingin kita deploy. Karena untuk user kita tidak perlu naikkan. Nah, di sini terlihat actionnya itu mendelete. Jadi kita tidak perlu delete user. Untuk dokumen kita lihat di sini ada changes. Seperti yang tadi saya sudah bilang, bahwa untuk mendeploy sendiri ada dua macam deployment. Kita bisa membuat scriptnya. Untuk membuat script, untuk langkah yang pertama kita bisa membuat script. Membuat script ini bisa terjadi pada saat case, misalkan teman-teman sendiri sebagai developer tidak mempunyai akses untuk misalkan mengeksekusi sebuah script ke dalam server production, karena ada beberapa perusahaan mungkin yang menyediakan tim khusus untuk eksekusi script tersebut. Mungkin dalam hal keamanan atau sebagainya. Kita bisa membuat script tersebut dan diberikan kepada tim yang khusus untuk mendeployment query tersebut. Di sini klik saja scriptnya. Nah, di sini kita sudah lihat sebuah script di-generate dari hasil perubahan tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah variabel. Jadi untuk mengeksekusi script tersebut, SQL CMD mode itu harus dihidupkan. Jika kita balik ke SQL Management Studio, kita bisa mencentang. Di sini kita bisa lihat klik query, teman-teman akan melihat ada SQL CMD mode. Untuk SQL CMD mode sendiri di sini harus diaktifkan seperti ini. Baru teman-teman akan dapat mengeksekusi query ini. Atau di sini bisa langsung execute. Karena tujuannya untuk berbeda tim, ini bisa dilemparkan ke tim yang dapat mengeksekusinya. Kemudian menginfokan mereka untuk mengaktifkan SQL CMD mode-nya. Untuk cara kedua, teman-teman bisa langsung update sendiri secara langsung ke server yang dituju. Dalam hal ini saya coba langsung update ke server saya. Di sini kita lihat created date, created by belum ada. Kita update. Teman-teman akan ditanyakan. Kita jawab saja yes. Dan kita balik ke server. Dan ketika kita refresh, kolom tersebut akan tergenerate otomatis. Bila kita buat desain pun, kita akan terlihat bahwa ada penambahan created date dan created by. Oke, demikian tutorial pertama saya pada hari ini. Dan semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman, terutama yang berhadapan banyak dengan database. Dan sebelumnya, terima kasih.